Waalaikumsalam. Oke, sekarang kita masuk ke materi terakhir yang saya sampaikan. Setelah materi ini saya akan memberikan tugas review paper saya sendiri untuk direview oleh teman. Karena memang di dalam perkuliahan itu sebaiknya penelitian dosen itu disampaikan di dalam ruang perkuliahan. Tapi karena waktu sudah nggak mencukupi dan UAS eh, sudah masuk pada masanya, gitu nanti ada tiga tugas yang saya berikan. Yang pertama adalah UAS, mungkin besok share dikerjakan selama seminggu dan juga membaca 2 buah paper. Nanti saya kirimkan papernya di sistem daring dan saya kirimkan di grup ya. Ini kuliah tatap terakhir, jadi yang diskusi seperti ini hanya terakhir hari ini membahas materi terakhir yaitu tentang ad hoc network. Ada pertanyaan dari teman-teman semua terkait dengan perkuliahan kita? Sudah ngisi kuesioner ya? Oke, nah kita akan membahas tentang apa itu infrastructure dan apa itu ad hoc ya. Sudah kita bahas kemarin. Kalau infrastructure itu kita membutuhkan eh, kita membutuhkan infrastruktur di sini untuk bisa terkoneksi. Maka si access point itu adalah satu bentuk dari infrastructure. Infrastructure di mana semua device akhirnya terkoneksi oleh dia. Ada large overhead maintaining the routing tabel. Jadi ada kegiatan, ada alat yang harus dipasang dan sebagainya yang itu membuat data itu menjadi eh, jadi lebih rumit. Nah, kemudian ada infrastructureless, artinya tidak ada infrastrukturnya di mana selama mereka masuk dalam wireless transmission range ini ya, wireless transmission, maka semua orang yang terkena itu bisa saja berkomunikasi. Ini disebut dengan infrastructureless. Tidak ada access point di sini, jadi no access point, no AP di sini ya. Ini adalah contoh dari ad hoc. Ad hoc itu artinya kalau ketemu ya connect, nggak ketemu ya sudah dibentuk untuk sementara waktu saja koneksinya. Sama panitia ad hoc kalau di DPR itu panitia yang dibentuk untuk sementara waktu saja. 2-3 bulan atau 6 bulan untuk bekerja, itu selesai. Nggak ada lagi tuh. Nah, sama dengan di sini, kalau ketemu connect ada dalam satu range ya dia bisa berkomunikasi. Tapi kalau sudah di luar range ya sudah putus, nggak ada koneksi sama sekali. Nah, eh, ad hoc network itulah desentralisasi dari wireless network. It is ad hoc because it does not on, jadi does not rely on, tidak bergantung kepada pre-existing. Tidak ada pre-existing infrastructure, tidak ada access point. Nah, jadi ini sistem desentralisasi. Terus untuk apa? Nanti kita akan bahas sendiri. Jadi si ad hoc itu bagaimana dua device itu berkomunikasi tanpa menggunakan infrastruktur tertentu seperti access point, BTS, terus kabel dan sebagainya itu tidak ada. Jadi itulah ad hoc network. Jadi koneksinya kalau ketemu ya connect, kalau enggak ya sudah putus selesai. Nah, ada namanya MANET ya, Mobile Ad Hoc Network di mana continuously self-configuring infrastructureless network of mobile device connected without wires. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari komunikasi antar device yang bergerak secara terus-menerus. Jadi continuous self-configuring. Each device is free to move independently in any direction. Jadi setiap device itu akan bergerak secara bebas. Dia tidak terikat dengan
pergerakan apapun atau infrastruktur apapun yang dia bebas buat di HP. Anda bawa HP kemana-mana, nggak ada yang bisa ngatur. Anda mau ke kiri atau mau ke kanan atau mau kemana itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Yang penting bahwa Anda bergerak mengikuti apa yang Anda kehendaki. Nah, pergerakan-pergerakan dari device-device itu membentuk topologi dinamis, jadi dynamic topology. Nah, dynamic topology ini kemudian akan membentuk mobile ad hoc network, sebuah jaringan ad hoc yang bersifat mobile. Artinya dia bergerak. The primary challenge is building magnet is equipping each device to contain information required to properly route traffic. Nah, kita mungkin dari gambar ini belum begitu terlihat apa sih yang dimaksud dengan magnet. Nah, ini sebenarnya dari magnet infrastructureless, dynamic topology, scalability, varied link node capability, energy constraint. Di dalam konteks ini, misalnya nih, misalnya eh, Anda sedang berada di tengah padang pasir, nggak ada BTS, nggak ada apa-apa gitu. Sehingga Anda di tengah-tengah itu Anda berlima, saya berempat ini si A, ini si B, ini si C, ini si D. Asumsikan tidak ada BTS di sini, tidak ada access point dan lain sebagainya, tidak ada GPS dan sebagainya. Nah, Anda punya kemampuan ad hoc. Ketika Anda ingin melakukan telepon dari A menuju ke D, sedangkan sinyal transmisi Anda itu hanya sampai segini, nggak mungkin nyampe langsung ke D. Lalu bagaimana cara kamu dari A ini untuk melakukan telepon kepada si D? Tuh. Asumsikan tidak ada BTS, tidak ada access point. Yang ada cuma HP-mu yang punya transmission range cuma segitu. Kenapa transmission range-nya pendek? Energy constraint. Ada keterbatasan energi. Gitu. Jadi tantangan dari Manet ini adalah infrastructureless design. Jadi yang pertama no AP, no BTS, no kabel. Kemudian ada dynamic topology. Kenapa dikatakan dynamic? Karena dia bisa berpindah-pindah tempat kapan saja. Misal si dia habis di sini, terus dia pindah ke sini, misalnya, nah itu tidak bisa ditolak. Nah, kemudian scalability. Scalability ini kayak dengan cakupannya, luasnya. Sangat mungkin tiba-tiba datang node baru nongol di sini. Entah dari mana dia datang, nongol lagi node E, misalnya begitu. Nah, ini scalability. Atau tiba-tiba si E ini pergi atau C tiba-tiba jauh sini. Karena dia tak jalan-jalan kayak atau lihat apa kayak nggak tahu dia pindah sehingga topologinya menjadi berubah. Tinggal A, B, D sama E. Nah, ini gimana nih ceritanya kemudian. Nah, bagaimana kalau misalnya A ingin kontak kepada D? Karena transmission range-nya dia pendek, maka dia tidak bisa langsung mengirimkan sinyal kepada dia untuk diterima. Maka dia harus mengikuti sinyal dari tempat yang lain. Sorry, dia harus melompatkan data itu ke node yang lainnya. Satu, dua, tiga. Nah, inilah routing protokol. Bagaimana dari node A sampai kepada node D. Dari mana A tahu lewatnya ke B? Bagaimana jika di sini ada node lain, misalnya node lewat F atau lewat B. Nah, itu disebut dengan routing protokol. Bagaimana saya membentuk sebuah protokol supaya routingnya itu bisa sampai ke tujuan. Nah, link capability bisa beda-beda, energy constraint. Jadi yang menyebabkan itu tidak bisa sampai jauh, hanya dalam hitungan puluhan meter saja, itu karena mereka harus menghemat energi untuk mengirimkan data. Ada pertanyaan sampai jauh ini, teman-teman?
Oke, tentunya enggak. Nah, kalau enggak ada, jadi isu utama di dalam, kita kembali ke sini dulu ya. Kenapa kita punya magnet? Gitu. Karena kadang kala di dalam satu lingkungan tertentu, di tengah hutan misalnya, tengah lautan, atau di padang pasir yang luas, itu kita punya device, tapi tidak ada infrastruktur di situ. Tidak ada access point, tidak ada BTS, tidak ada satelit juga nggak nyampe, dan lain sebagainya. Tapi kita memiliki banyak device di situ yang mereka perlu berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Misalnya kebutuhan perang, ini pesawat tempur, tempur, atau tentara dengan node dan sebagainya. Nah, maka kalau tentara itu dia membawa satelit. Kalau satu platun itu dia biasa dia ada satu yang tugasnya membawa satelit. Kalau dia berarti pas di bawah satelitnya dia buka, ada komunikasi misalnya begitu. Nah, di sini itu enggak bisa. Maka node-node ini itu harus membentuk jaringannya sendiri. Nah, di sini dapatkan continuously self-configuring. Jadi setiap saat itu dia akan terus ber- berubah dinamis sehingga dia bisa mengganti topologinya sendiri-sendiri. Nah, isu utama adalah routing. Jadi routing protokol itu adalah bagaimana sebuah node itu menentukan rute paket dia menuju ke jaringan yang dia tuju. Ini saya dulu jelas ceritanya. Nah, mungkin lebih enak pakai ini. Contohnya, contoh sederhana supaya tidak tahu contohnya seperti apa. Nanti kita kembali lagi ke titik ini. Nah, misalnya nih, setiap saat node-node itu saling mengirimkan sinyal untuk mengetahui bahwa S, B, C, dan sebagainya itu S node S itu ingin mengirimkan data menuju node D, ya, destination dari source to destination. Nah, membentuk tabel graf seperti ini itu setiap detik, setiap waktu itu S membroadcast dirinya. Saya S, kemudian E bilang saya E, saya C, saya B, sehingga dia tahu saya terima data dari B. Berarti saya sama B itu terkoneksi langsung. Tapi S dengan H itu tidak bisa. Nah, sekarang dengan data ini bagaimana saya bisa mengirimkan paket atau telepon yang dari S itu bisa saya ke D. Tuh. Nah, langkah pertama adalah route discovery. Jadi mencari rute dahulu. Saya mau kontak D. Kamu ada di mana, D? Tuh. Saya tidak tahu karena yang saya ketahui dari S itu dia hanya tahu adanya B, C, sama E. Ini tiga node yang memang miliknya dia, sebelahan sama dia, sehingga dia tahu. Tiga node. Saya mau menginginkan node ke D. Siapa yang tahu node menuju D? Di sini kita akan coba root request discovery. Pertama, dia mengirimkan request. Dia broadcast dulu di sini. S membroadcast ke E, C, dan juga B. Kemudian C itu juga membroadcast dengan kata-kata SC, ini SE. Jadi S disimpan di sini. Kemudian di broadcast lagi dia SCG, ini SCG membroadcast lagi, ini SEF membroadcast lagi terima di sini. Jadi si J ini tahu bahwa itu memiliki rute menuju ke S dan juga menuju ke E. SCG juga begitu, S menuju C menuju diterima oleh K. Di sini kemudian di broadcast sampailah dia ke D. Ketika sudah sampai ke D, maka si D ini akan melakukan request route replay. Jadi dia mereplay kembali paketku kirimkan ke J, F, E, dan juga S. Di titik ini S tahu bahwa cara menuju D itu menggunakan S, E, F, G, D. Ada pertanyaan Anda? Atau sudah pada tidur semua?
Ada pertanyaan? Nah, ini adalah satu cara bagi root discovery. Jadi S itu ingin mengenal ke D. Kenapa S harus menyebarkan informasi dulu? Karena S tidak tahu D itu ada di mana dan lewatnya ke siapa. Nah, ketika pertama kali S mau mencari D, maka S itu akan mengirimkan sinyal ke semuanya. Jadi semuanya dikirimkan. Yang mendapatkan ini adalah B, C, dan E. Semua terima nih S. Ini terima S. Ini terima S. Oke. Kemudian, oh ini pertanyaan nih dari 23. Nah, kalau misalnya ini sampai ke D tadi, S, E, F, G, D, S, C, G, K. Ini siapa yang datang lebih dulu, dia yang akan diterima. Jadi kalau pakai S, E, F, G, D lebih dulu, maka diperkirakan gitu. Diperkirakan bahwa jalur menuju S dari D itu paling enak menggunakan SEFG. Atau kalau lebih dulu SCGK, maka SCGK. Sampai di titik ini, dia tahu bahwa S sedang mencari dirinya. Ya, D tahu bahwa S mencari dia. Oleh karena itu, dia akan mengirimkan balik. Kalau dia menginginkan begini, artinya paket itu dikirim untuk SEFGD, maka dia ngirim ke J ngirim ke F ngirim ke E ngirim ke S. Sampai di titik ini, S menyimpan tahu bahwa SEFGD. Jadi kalau mau ada rute menuju D, dia gunakan ini. Di sini pun E juga tahu bagaimana menuju J, O lewatnya F, bagaimana menuju dan sebagainya. Jadi ini ada satu cara untuk membangun suatu rute. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Ketika Anda datang pertama kali membawa device itu ke jaringan itu, ini misalnya X, Anda nggak tahu apa-apa di sini. Saya pun nggak ngerti mau ini di sini ada saja dan posisinya di mana. Maka kita memulai dengan membangun rute terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Nah, saya kita kembali lagi ke sini dulu sebentar, supaya tadi tahu bahwa isunya dari situ. Routing protokol itu ada empat ya. Pertama proaktif routing protokol, kedua adalah reaktif routing protokol. Apa maksudnya? Gitu. Proaktif itu setiap detik, setiap waktu dia selalu memperbaiki routingnya, terus perbaiki terus. Itu disebut dengan proaktif routing. Jadi di dalam satu node yang banyak itu, routingnya selalu dibentuk setiap saat. Jadi kalau pas ngirim data itu nggak perlu mencari rute, karena sudah punya. Nah, yang kedua, on demand active routing itu kita baru mencari rute kalau kita punya data mau dikirimkan. Maka kita orang kamu tuh reaktif banget toh, itu langsung marah, itu reaktif dia. Tapi kalau orang proaktif, dia akan memplanning dulu sehingga ketika ada kebutuhan data itu sudah bisa langsung dikirimkan. Tidak perlu membentuk protokol terlebih dahulu. Nah, itu disebut dengan proaktif. Kalau on demand atau reaktif itu hanya akan membentuk routing protokol rute jika dia ada kebutuhan untuk mengirimkan paket. Kalau nggak ada, dia nggak punya rute. Diem aja dia muter-muter. Jadi dia mau pada kirim paket, dia mau kirim data itu, maka barulah dia mencari rute menuju tujuannya. Nah, ada hibrid juga, ada hierarchical. Jadi hierarchical itu lebih kepada kayak kita numpang ke tempat yang ada. Numpang kepada node yang lebih kuat. Kemarin kita bahas di Bluetooth atau Zigbee itu kalau node-nya kuat maka akan numpang kepada node yang memiliki power yang lebih bagus. Dia nggak perlu routingnya kemana. Yang penting saya kalau punya paket, saya kirim node saya, atasan saya yang dia lebih
mampu, lebih punya daya komputasi dibandingkan dengan punya saya. Nah, ini ada nama-nama protokolnya. Kalau proaktif OLSR, DSDV. Kalau reaktif ada IODV, DSR. Kalau hibrid ada zone. Ini juga ada hierarki. Ini menggunakan cluster. Hierarchical protokol. Ini bentuk-bentuk protokol. Jadi bergaya model yang proaktif maupun yang reaktif. Proaktif itu evaluate maintain routing table containing information. Jadi semua tabel itu dikelola dengan baik. Updated periodically. Jadi node routing tabelnya itu diupdate setiap saat, walaupun nggak ada paket sekalipun. Jadi pokoknya routing protokolnya, rutenya itu selalu diupdate. Keuntungannya adalah route immediately available. Kamu pas mengirim data, maka kamu sudah tahu data ini harus kamu kirimkan ke node yang mana. Nah, ketika dia mengirimkan setiap saat dia tahu kalau misalnya saya mau mengirimkan data, maka lewatnya node yang mana. Ada alasan optimize ini digunakan di internet juga. Ada link state diagram ini menggunakan internet juga. Kita lewati yang di sini karena ini enggak cocok. Ada flooding. Nah, sensing itu adalah message hello message ya. Jadi setiap saat itu node itu harus mengirimkan hello message untuk mengetahui tetanggaku itu siapa saja. Jadi, ingat ya, node itu hanya tahu tentang orang lain itu dari sinyal yang dia terima. Dan dalam kasus ini tidak semua sinyal node itu bisa dia terima karena yang bisa terima hanya yang lokal berdekatan dengan dia. Nah, hello message itu kemudian akan diterima, terus akan dicek sama dia, akan diterima, kemudian akan diterima, akan disimpan di dalam rutenya dia. Oh, tetanggaku itu ada si A, si B, sama si C. Atau tetanggaku adalah A, E, F misalnya. Nah, itu dia akan terus pegang itu datanya. Nah, ini Dynamic Source Routing, DSR, Route Discovery and Route Maintenance. Yang pertama adalah bagaimana route request. Ada tadi kita ulang kembali. Node S ingin mengirimkan data ke Node. Node S sama sekali nggak tahu siapa yang. Nah, Node ini kemudian untuk mencari tahu, dia membroadcast paket dengan nama route request ya, RREQ. Jadi paketnya itu isinya kayak gini kodenya. RREQ, kemudian S, tujuannya adalah D. Tuh. Nah, sampai di titik ini S sudah mengirimkan. Tujuannya D, ini S. Ketika sampai dengan di sini dikirimkan, maka B, C, dan E sudah menerima. Ketika B, C, dan E menerima paket, maka dia baca, oh ini request. Kalau root request berarti saya harus menyebarkan paket itu lagi. Sembari menambahkan DB. Atau yang di sini root request D, sorry. Ini tujuannya D, source-nya S, ini C. Yang di sini juga sama. Root request, kemudian S, kemudian sorry D, tujuannya mana dulu, kemudian S dan juga E. Mereka nyoba lagi F terima nih. Nah, F terima SE, maka mereka F itu akan mengirimkan H juga mengirimkan lagi. Sehingga F kemudian membroadcast lagi, dia ngirimnya root request
D tujuan, kemudian S, E, F. Terus sampai dengan D tahu paket masuk ke dia. Loh, kok ini untuk saya, dari saya, gitu. Setelah dia tahu dari saya, maka kemudian dia mengirimkan balik menggunakan jalur yang tadi sudah dikirimkan. Maka dia kirim get root replay namanya RRP. Nah, kemudian menggunakan root replay, receiving the paket, send root replay. Root replay kemudian dikirimkan by reversing, artinya membalik jalur tadi. Dan ini menginclude route from S to D or which route request was received by node D. Artinya nanti di sini akhirnya dikirimkan. Nah, ketika dia mengirimkan route replay SEFJ ini, itu K menerima juga. Maka K akan tahu SEFJD itu mana saja. N juga, nah dari data-data ini kemudian node-node itu akan menyimpan tabel routingnya masing-masing. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Nah, hal yang diperhatikan di sini bahwa node H ini menerima paket dari dua tetangga yaitu B dan juga C. Maka dari H ini kemungkinan akan terjadi collision. Oh. Kalau terjadi collision maka H tidak menerima paket sama sekali. Paketnya akan hilang atau tidak bisa dibaca. Ini root discovery pada dynamic source routing ya. Jadi eh, bagaimana si D yang terima paket dari root request RIQ ini RREQ itu root request kemudian mengirimkan balik root reply RREP send to obtain by reversing the root appended to receive. RREP include root from S to D. Jadi semua akan diinputkan di sini. Data ini, root replay ini menjadi database bagi semuanya. Nah, ketika D mengirimkan, maka K sebenarnya mendengarkan, N juga ikut mendengarkan. Ketika J mengirimkan, K mendengarkan, D juga mendengarkan. Ketika F mengirimkan, G juga mendengarkan, E mendengarkan. Karena E tahu dirinya ada di dalam tabel itu, maka dia mengirimkan kembali ke S. C juga nerima, tapi karena C tahu dirinya tidak ada di dalam tabel itu, maka dia tidak perlu mengirimkan data. Kenapa? Tujuan dari pengiriman ini adalah D mau menginformasikan kepada S bahwa cara menuju ke saya itu lewat jalur E, F, G, D. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Anda? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan lagi mengenai ada root caching. Jadi eh, nah, ketika mengirimkan data, saya ada yang terlupa ya. Ketika mengirimkan data, maka data yang dikirimkan itu harus menyertakan rutenya. Jadi, ketika saya mengirimkan data, maka SEFGD, S itu akan mengirimkan kepada E, juga terima, B nerima. Karena B dan C tidak ada di dalam rute itu, maka mereka diam saja. Mereka mendiscard. Kemudian N5, oke berarti setelah itu saya harus mengirimkan ke F, maka dia mengirimkan ke F. Ketika F itu menerima, maka F itu tidak perlu, sorry, maka C yang terima, S juga nerima, tidak perlu melakukan broadcast kembali.
Kenapa? Karena dia tidak di dalam jalur itu. Nah, F jalan lagi begitu seterusnya sampai akhirnya data itu diterima oleh si D ini tadi. Kelemahannya apa? Paket header grows with route length. Semakin panjang rutenya, maka data ini akan semakin panjang. Sehingga itu menyebabkan data menjadi lebih complicated. Tapi kelebihannya apa? Di sini kalau nggak ada pengiriman data ya semua diam saja, nggak perlu bekerja apa. Mereka hanya perlu bekerja ketika ada satu node yang punya data untuk dikirimkan ke node yang lainnya. Data apa? Misalnya ada satu sensor kamera, tiba-tiba lewat harimau, ketangkap, katanya, wah ini ada data penting, maka saya akan kirimkan. Kalau datanya cuma itu malam hari, berhari-hari nggak ada perubahan apa-apa, ya buat apa dikirimkan? Itu nggak perlu. Maka disitulah kemudian data itu akan dikirimkan kalau ada kebutuhan untuk mengirimkan data tersebut. Kelebihan DSR ya, only establish route between node needed them. Jadi yang bekerja itu hanya yang terkait dengan node tersebut. Root caching itu juga berlanjut bisa mengurangi manajemen cost. Single root discovery may yield many root. Jadi satu yang single itu bisa membuat bisa menghasilkan banyak root-root yang lainnya. Kekurangannya biasanya pakai row. Jadi kalau rutenya itu panjang 100 gitu, maka berarti akan ada 100 node yang ada di dalam tabel tersebut. Root request request flooding. Jadi untuk mendapatkan satu request, kita harus flooding dulu. Artinya apa? Collisionnya mungkin tinggi, data banyak, dan lain sebagainya. Rebroadcasting may lead to collision. Many root replace may come back. Kemudian still cache content outdated rute. Jadi kadangkala rutenya itu sudah berubah. Kenapa? Karena sudah pada pindah tempat gitu. Nah, kemudian ada initial delay before transmission can begin. Ketika mencari rute yang dituju itu, dia harus terlebih dahulu mencari rutenya. Itu membutuhkan waktu. Ini ODV, ini data EODV. EODV ini ad hoc on demand juga, distant vector. Jadi dia root request for root discovery similar does not store root in packet. Jadi dia tidak melakukan paket. Instead it forwarder remember reverse path to meter. Target replay with RRP. Root replay travel along reverse path. Ini menggunakan EODV. Transmission, broadcast lagi, broadcast lagi, broadcast lagi, dan seterusnya. Jadi ketika membroadcast itu dia mengatakan paketnya bahwa saya mencari data menuju ke si D gitu. Nah, ketika dia kirimkan B, C, E nerima, dia simpan tuh. Oh ya, menuju ke C saya bisa langsung menunjang coklat. Ini ada targetnya ya. Coklat ini adalah rutenya. E bisa ke S, B bisa ke S, C bisa ke S. Oke, tahu. Kemudian dia broadcast lagi, kemudian H broadcast lagi, maka kita akan bentuk jaringan. Oh, saya bisa ke B, H bisa ke C, G bisa ke C, F bisa ke E. Simpan. Kemudian terima lagi, begitu seterusnya sehingga D terima datanya, maka D akan tahu. Di sini D akan tahu bahwa cara menuju ke, S akan tahu bagaimana cara menuju ke D. E, F, G, D. Kenapa begitu? Karena ketika D sudah mendapatkan, maka D ini tahu bahwa cara menuju ke S itu melalui J. Saya terima dari si J. J tahu dari F. F tahu dari E tahu S. Node D does not forward route request because node D is intended target dari route request itu. Jadi ketika saya sudah terima, oh ini ada nyari saya. Tuh, oh yang nyari saya hurufnya S.
Saya tadi dapatnya dari J, maka saya kirimkan ke J. J tahu, saya tadi urut ini saya dapatnya dari F, saya kirimkan ke F. F tahu, tadi dapatnya dari E, kirimkan ke E. E tahu dapat dari S dan sebagainya. Ketika tahu begitu, maka oh kalau mengirimkan paket ke D, maka kirimnya ke E. E kemudian ngirim ke F, F mengirim ke J, J ngirim ke D. Nah, si EODV ini beda dengan DSL tadi. Root need not to be included. Not maintain routing table containing entry for root. Nah, kemudian sequence number used to void all broken routes. Jadi kalau ada apa setiap kali pengiriman itu dia menciptakan tabel. Sequence number prevent from routing loops. Nanti kalau ada yang mau belajar lebih detail lagi bisa baca di sini. Unused route expire even if topology change. Jadi rute-rute yang tidak dipergunakan itu akan expire ketika dia itu datanya sudah tidak pada posisi yang biasanya. At most one next hop per destination maintain at each node. Jadi menuju ke D, kalau menuju ke D maka saya harus lewatnya B. Menuju ke C saya lewatnya B. Menuju ke mana? C. Tadi tabel yang dipegang oleh EODV adalah menuju ke D itu lewatnya mana gitu. Jadi bukan jadi kalau S tahu dia cuma punya tiga pilihan kalau B, C atau E. Ketika dia mau ngirim D, maka dia punya tabel D itu lewatnya E. Tuh. Jadi dia nggak perlu tahu habis E kemana tuh dia nggak apa-apa. Yang penting saya tahunya kalau saya mau mengirimkan paket menuju ke D, maka saya harus mengirimkan paket itu ke E. Baca menuju ke D ya. Oh kalau D lewatnya F. Oh kalau mau ke D ya kalau D lewatnya J. Oh J saya langsung bisa kirimkan. Tuh. Ada pertanyaan teman-teman? Ada juga location. Nah, ini ingat ya, di sini kita nggak tahu lokasi node-node yang lain. Kita hanya mendengarkan dari sinyal yang dikirimkan saja. Ini location based routing juga ada. Jadi dia menggunakan lokasi. Jadi kalau tuh destinasinya di sini, lokasinya di mana, maka dia akan mencari node yang lokasinya paling dekat dengan destination. Siapa yang posisinya paling dekat dengan garis ini, maka dia akan pilih sebagai next-nya dia. Habis ini dia cek garis lagi di sini. Habis ini dia cek garis lagi di sini. Terus intinya dia menuju ke lokasi ini. Siapa yang paling dekat dengan lokasi ini, maka dia yang saya tunjuk sebagai next hop saya. Ada greedy, ada ini pencariannya ya. Mau lihat mana nih? Kita menuju ke D. Mau pilih A, B, C, atau E. Nah, di sini kita bisa tentukan. Kalau paling dekat dengan garis tengah itu adalah si C misalnya. Kalau yang paling dekat dengan D itu si E. Jadi routing protokol itu adalah bagaimana menentukan next hop apakah ke A, ke B, ke C, ke E untuk menuju ke D. Nah, D ini ada node-node yang lain lagi. Nanti sampai di E, dijangan lagi. Kalau dari E mau menuju ke D, siapa yang paling dekat? Jadi ada F, ada S, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Itu semua adalah cara untuk forwarding strategi. Jadi dari node saya menuju ke node tujuan itu paling dekat lewat mana. Di sini location based routing ini memang lokasinya yang diketahui, ya. Beda dengan EODV maupun DSL yang tidak tahu lokasinya. Jadi perlu dibedakan mana yang ada lokasinya, mana yang tidak. Ada pertanyaan?
Sepi semua, nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya absen langsung saja.